Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Win di Denpasar. Renungan singkat yang akan menambah hikmat bagi kita. Saudaraku, setiap manusia pasti memiliki kekuatan di dalam dirinya untuk menghadapi setiap tantangan, masalah, dan persoalan. Apakah dia orang percaya atau bukan, dia pasti punya kekuatan atau segala sesuatu yang diandalkannya dalam hidupnya. Nah, saya ketemukan ada 5 hal yang seringkali membuat andalan bagi setiap umat manusia dalam hidupnya. Yang pertama adalah kekayaan. Ada banyak orang berusaha untuk meraih kekayaan sehingga itu akan menjadi kekuatannya dalam menghadapi permasalahan dalam hidup ini. Yang kedua adalah anak-anak. Ya, mereka didik anak-anak, sekolahkan dengan baik supaya menjadi kekuatannya kelak di kemudian hari. Yang ketiga adalah kesehatan. Kesehatan itu penting karena kalau kita sehat maka kita bisa lakukan apapun. Berikutnya adalah pasangan hidup, istri atau suami. Ya, dia menjadi kekuatan kita, andalan kita, support kita. Dan yang kelima adalah sahabat-sahabat baik yang ada di sekitar kita. Biasanya itulah yang menjadi kekuatan kita. Ya, tetapi coba kita renungkan kembali, apakah benar 5 hal itu, yaitu kekayaan, anak-anak kita, kesehatan, pasangan hidup suami istri, dan sahabat-sahabat kita benar-benar bisa kita andalkan, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini? Ternyata tidak demikian. Mereka bukanlah kekuatan kita yang bisa kita andalkan. Kenapa? Karena kelima hal itu tidak bersifat permanen. Artinya kelima hal itu menjadi rentan untuk hilang, bahkan dalam waktu yang singkat. Nah, kejadian ini dialami oleh nabi yang bernama Ayub. Ayub itu dikatakan mempunyai kelima hal ini. Ayub punya apa? Satu, dia punya kekayaan yang luar biasa. Dia orang paling kaya yang pernah hidup pada zaman itu. Dia punya anak-anak, 10 anak-anak yang dewasa. Oh, itu aset. Lalu dia punya apa? Kesehatan. Dia sehat, dia tidak ada sakit penyakit. Lalu dia punya seorang istri. Lalu 5 sahabat yang baik buat dia. Tetapi ketika Tuhan izinkan iblis untuk menggoncang hidupnya, maka dalam hitungan jam saja semuanya lenyap. Kekayaannya habis, anak-anaknya meninggal, kesehatannya juga hilang karena dia mendapat sakit borok yang begitu dahsyat. Istrinya tidak lagi memberikan support, sahabat-sahabatnya juga datang untuk menyalahkan dia. Jadi Ayub ternyata tidak bisa mengandalkan kelima hal itu. Nah, ini sebetulnya pelajaran yang penting buat kita yang hidup di akhir zaman, terutama menghadapi masalah persoalan yang tidak ringan kadarnya. Nah, sebenarnya kekuatan apa yang kita bisa andalkan? Sekali lagi, kekuatan kita itu hanya pada Tuhan, hanya pada firman, hanya pada iman. Itulah kekuatan kita yang sejati. Ya, mereka atau ketiga hal ini, Tuhan, firman, dan iman, ini tidak mungkin goyah dalam menghadapi apapun. Sekalipun gunung-gunung ini akan beranjak ke laut, ya langit bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku akan tetap tinggal. Artinya kalau kita menaruh kekuatan kita kepada Tuhan yang kekal, Tuhan yang abadi, menaruh kekuatan kita pada firman yang kekal, pada iman kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang tangguh.
terutama menghadapi wabah COVID-19 ini atau wabah-wabah yang lain. Kita nggak perlu takut, karena yang kita andalkan bukan sesuatu yang bersifat fana, tetapi yang bersifat permanen. Firman Tuhan dalam Matius 7, 24-27, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita betapa kalau kita berfokus pada firman, renungkan dan lakukan, maka hidup kita akan kokoh dan kuat. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Salam sehat, damai sejahtera. Haleluya. Amin.